Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Siapa yang siap memuji Tuhan, lambaikan tangan saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita akan memulainya di dalam doa. Mari kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini. Kami tahu Engkau ada di tempat ini, Engkau siap melawat dan menjamah kami. Tuhan Yesus, segenap hati kami berkata, Tuhan kami siap dilawat, kami siap dijamah oleh Tuhan. Penuhi setiap kami pagi hari ini dengan Roh-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Katakan Allah mana? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang
besar dengan Allah. Ku hancurkan musuh, kita nyanyi serukan kemenangan. Katakan Yesus, Yesus Raja Allah adalah penang, bebaskan umatnya. Firman-Nya menghancurkan musuh dunia. Lihat kita dengan kalah, lakukan yang besar dengan Allah. Ku hancurkan musuh, kita nyanyi serukan kemenangan. Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Sorakan, hey, sorakan, hey, sekali lagi katakan, hey, sama-sama sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan saudara duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta jemaat untuk minggu ini. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Mei pada pukul 5 sore. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk menyerahkan anaknya di hadapan Tuhan, gereja membuka pelayanan penyerahan anak yang akan dilaksanakan di minggu depan pada pukul 9 pagi. Ibadah remaja FOG diadakan hari Minggu pada pukul 10 pagi setiap minggu pertama dan ketiga di setiap bulannya. Ibadah sekolah minggu via Zoom diadakan di setiap minggu kedua dan keempat di setiap bulannya pada pukul 10 pagi. Kelas musik Betania akan dibuka kembali dan kelas musik Betania akan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Untuk pendaftaran bisa menghubungi admin gereja atau menghubungi Bapak Eko di nomor 085 727 724 246. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor rekening 196 977 7779 atas nama GBI Petani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Geraha Petani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Geraha Petani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama siapkan hati kita masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Amin. Oh Yesus, Yesus, kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku.
katakan kau hebat Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh katakan haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh Yesus, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh haleluya. Engkau hebat, kekuasaanmu luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingimu dan tidak akan pernah bisa siapapun dan apapun. Kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang luar biasa. Betapa kami harus bersyukur dan menyerahkan hidup kami kepada Allah tersebut. Ampuni kami Tuhan kalau kami mungkin masih mengandalkan semua yang bersifat jasmani. Kekuatan kami, segala apa yang kami miliki. Tapi biarlah pada pagi hari ini ketika firman-Mu disampaikan, ada benih-benih ilahi yang tersampaikan ke dalam hati umat-Mu, yang mereka menangkap satu dua kalimat, menangkap satu dua firman dalam hati mereka, sehingga kehidupan kami akan mendapat sesuatu yang berbeda dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan, sesungguhnya kami perlu urapan-Mu, kami perlu kuasa-Mu, dan kami meyakini dengan iman kami. Saat ini Engkau hadir di tempat ini, siap membekali kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan, dan pujian penyembahan yang telah kami agungkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Sehat? Ya, karena memang pada hari-hari ini ya, kesehatan itu menjadi hal yang sangat urgen. Menjadi hal yang memang dicari orang. Tapi saya bersyukur kalau Bapak Ibu semua bisa beribadah tempat ini, juga Bapak Ibu Saudara yang menikmati ibadah ini secara online. Semua sehat, semua baik, semua dalam anugerah Tuhan. Judul renungan saya pada hari ini adalah dimensi ilahi. Nah, perbedaan mendasar dari keberadaan kita manusia dengan Tuhan itu sebetulnya sangat mencolok. Sifat dasar manusia adalah tidak kekal atau fana. Tetapi Tuhan itu bersifat kekal dengan segala kemahakuasaannya. Nah, kalau Allah yang bersifat itu kekal, pikiran kita tidak bisa menandinginya. Jadi kalau manusia itu dimulai dari sebuah titik A, katakanlah begini, tahun
1965 katakanlah lahirlah seseorang bernama A. Kemudian meninggal entah sampai tahun berapa, titik itu selesai. Nah, kalau Tuhan sebelum ada kehidupan manusia, Tuhan itu ada, sudah eksis. Jadi kalau dunia itu dibingkai, misalkan sejak manusia itu diciptakan pertama kali, sejak Adam dan Hawa hidup, bahkan sebelum Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, Tuhan sudah menciptakan banyak binatang, banyak tumbuhan. Saya umpamakan itu sebuah titik. Kapan titik endingnya dunia? Nanti. Nah, Tuhan itu ada sebelum titik itu. Jadi sebetulnya tidak bisa kita mendefinisikan Tuhan dengan otak kita. Dan semua kisah-kisah supranatural yang tercatat di dalam Alkitab itu membuat kita mengerti bahwa betapa Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu. Namun ini uniknya Tuhan. Walaupun Dia itu Allah yang maha kuasa, tidak bisa dipikirkan oleh pikiran kita, tapi bukan berarti keberadaannya, eksistensinya itu tidak bisa dipahami oleh kita. Kita memang punya pikiran terbatas, tapi kadang-kadang ada satu jalan tertentu di mana kita bisa tiba-tiba mengerti kehendak Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau, mengerti apa yang menjadi apa yang jadi kehendak Allah untuk kita lakukan. Dan kemudian kita tiba-tiba bisa mengerti, oh ternyata Tuhan tuh begini ya buat hidup saya. Nah itu dia. Itu sebuah karunia yang luar biasa. Karena sesungguhnya kita nggak bisa mulai mendefinisikan dengan detail Tuhan adalah A, B, C, D. Nggak bisa. Dia Allah yang luar biasa. Tapi semua yang tercatat di dalam Alkitab itu cukup untuk mengenal siapa Tuhan kita. Kenapa manusia itu sekarang seringkali kebingungan dalam mengenal Tuhan? Karena pada dasarnya memang Allah itu adalah roh. Yohanes pasal yang ke-24 ayat yang Yohanes 4 ayat yang ke-24 bilang begini. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah itu bersifat supranatural, Bapak Ibu. Alkitab bilang Allah adalah roh supranatural, tidak kelihatan, tidak bisa dipegang, tidak bisa diukur, dan mungkin kita tidak bisa melihat dengan mata kita. Inilah yang kemudian mulai diotak-atik oleh orang, sehingga orang sesuatu yang tidak bisa dipegang, tidak bisa terlihat, tidak bisa diukur, tidak eksis, itu berarti tidak ada. Orang ateis bilang karena Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tidak bisa diukur, makanya Allah itu tidak ada. Itu orang ateis. Itulah keterbatasan manusia. Nah, maka dari itu karena esensi dari manusia yang adalah manusia normal, natural, timbullah ilmu pengetahuan. Menganalisa segala sesuatu termasuk penciptaan manusia, itu dianalisa dengan sedemikian rupa, maka muncullah teori evolusi yang berkata manusia awalnya berasal dari kera, dari monyet, begitu. Itu karena manusia itu mulai mengutak-utik segala sesuatu yang bersifat luar biasa dimensinya Tuhan dimasukkan ke dalam otak, enggak bisa. Kesalahan kita selalu kadang-kadang memasuki atau memahami Tuhan yang adalah supranatural, yang adalah roh itu dengan menggunakan hal-hal ilmiah yang bisa kita pahami. Tuhan itu seperti objek penelitian. Tuhan itu gimana ya? Jadi seperti objek penelitian. Bukan sebagai pribadi yang tinggal dan memenuhi kehidupan kita. Hanya dijadikan sebuah objek penelitian. Tapi, saya beritahu ada kabar gembiranya. Walaupun Allah kita itu luar biasa,
Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang tidak bisa dipikirkan oleh otak kita, ada sebuah sarana, ada sebuah media yang bisa dipakai untuk kita bisa mengenal pribadinya. Media itu saya sebut sebagai doa. Kenapa saya bilang begini di awal? Karena begini, doa itu bersifat supranatural. Enggak bisa dianalisa dengan otak, enggak bisa. Dasar konsep manusia itu natural. Pokoknya 1 tambah 1 harus 2, 1 kali 1 ya 1. Tetapi ketika 1 tambah 1 plus 1 yang ada 1 adalah terakhir adalah Tuhan, mungkin hasilnya enggak 3, bisa banyak. Dan ketika kita bisa memahami Allah yang supranatural, Allah yang luar biasa, Allah yang sangat-sangat dalam bahasa Inggris Almighty God, wow powerful banget. Kita bisa memahami keberadaan Allah hanya dengan satu media, doa. Karena doa bersifat supranatural. Ketika Tuhan memilih Musa, Bapak Ibu, Tuhan memilih Musa untuk menjadi pemimpin atas Israel, ada 3 fase sebetulnya Musa. 40 tahun pertama itu dia menjadi seorang jenderal luar biasa, hidup dari kecil di istana Mesir, dididik menjadi seorang jenderal. 40 tahun kedua itu menjadi pengembala kambing, domba milik mertuanya. Kemudian yang kategori fase yang ketiga itu adalah fase di mana Musa itu memenuhi panggilan Tuhan memimpin Israel. Jadi 40. Umur 120 tahun Musa meninggal dunia. Nah, sebetulnya dari sebuah kisah hidup Musa ini, tujuan ilahi Tuhan menciptakan Musa di dunia. Kan pada waktu itu banyak dibunuh dan kemudian hanya Musa saja yang selamat. Ada tujuan ilahi, yaitu di 40 tahun terakhir hidupnya, memimpin Israel menjadi bangsa yang terbebas dari Mesir. Tapi sebelum waktu itu, ada masa 40 tahun Musa itu menjadi orang yang enggak ada apa-apanya. Tadinya seorang jenderal, umur 40 tahun dia pergi, hanya menjadi orang biasa yang enggak terkenal selama 40 tahun. Tapi setelah selesai dia memasuki fase yang ketiga memimpin bangsa Israel. Kenapa harus memasuki fase itu? Karena gini, untuk memimpin Israel tidak bisa pakai strategi Mesir. Memimpin bangsa yang besar enggak bisa pakai otak, harus pakai lutut. Harus dengan doa. Makanya Tuhan mendidik Musa sedemikian rupa, sehingga ketika dia siap, dia dipanggil oleh Allah untuk memimpin Israel dari tanah Mesir. Keluar dari tanah Mesir. Kalau Bapak Ibu mengerti bahwa sesungguhnya doa adalah sebuah dimensi ilahi yang diperlukan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara sekarang nih mengejar keuangan, mengejar keuntungan, mengejar cuan, itu bisa dihitung secara matematis. Tapi tiba-tiba ketika saudara mungkin sedang berdoa kepada Allah, cuan atau keuntungan saudara dari usaha, Tuhan bilang begini, kamu serahkan keuntunganmu kepada orang itu enggak masuk di akal. Orang enggak akan percaya, wah itu suara setan, wah itu suara iblis, itu suara kedaginganku saja. Padahal bisa jadi itu suara Tuhan yang muncul ketika Tuhan sedang ngomong dengan dia. Dan keberadaan inilah yang harus kita pahami. Jadi begini, orang-orang yang tinggal di dalam kehidupan yang doa, maka dia akan bisa mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan bilang begini dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan
kepadamu. Ini cukup aneh kalimat ini. Menurut saya aneh, karena begini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi seakan-akan kita telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dalam sedikit mengulik kalimat dalam bahasa aslinya, ini ada dua jenis future tense dan future tense dan present tense. Jadi hal yang akan terjadi nanti dan juga yang terjadi sekarang. Itu luar biasa. Pertanyaannya begini, Pak, saya ini sudah berdoa. Saya ini sudah betul-betul berdoa, tapi aku belum mendapatkan apa yang aku minta. Sedangkan tadi kitab Markus bilang, bukankah ketika kita berdoa, kita harus seakan-akan sudah menerimanya. Tapi kok bertahun-tahun saya sudah berdoa, belum menerimanya. Apa yang salah? Oh, ini dia. Inilah fungsi dari doa. Bisa jadi apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian itu sesuatu yang Tuhan bilang tunggu dulu, sabar dulu, akan diberikan. Atau ada gangguan tertentu sehingga apa yang saudara lakukan, apa yang saudara doakan tidak terjadi. Ini tadi jam 3:30 subuh saya dapat remind dalam Daniel pasal yang ke-10. Daniel pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 mulai. Lalu katanya kepadaku, ini kata malaikat datang kepada Daniel, janganlah takut Daniel, sebab telah didengar perkataanmu sejak hari pertama. Engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Ceritanya begini, Daniel itu berdoa, dia sujud minta pengertian. Sejak hari pertama Daniel berdoa, sebetulnya Tuhan sudah menjawab. Sebetulnya dikirimkanlah malaikat untuk mengirimkan. Nah, apa nama malaikatnya masih banyak penafsiran, ada orang bilang itu Gabriel, karena Gabriel itu malaikat pembawa pesan, seperti membawa pesan kepada Maria, begitu. Tapi ketika pesan dari Tuhan ini yang dibawa oleh malaikat akan diberikan kepada Daniel, ayat yang ke-13, pemimpin orang Persia ini bicara masalah apa? Kuasa kegelapan di Persia yang memerangi, yang melawan malaikat, mencegah malaikat untuk membawa kabar itu pada Daniel. Maka dari itu malaikat Mikael datang menolong. Nah, inilah fungsinya kenapa kita jangan pernah berhenti berdoa. Bisa jadi sebetulnya Tuhan sudah menjawab doa kita, tapi mungkin ada kuasa-kuasa kegelapan yang menghalanginya. Dan kita harus masuk ke dalam sebuah dimensi yang lebih dalam. Jangan pernah lupakan untuk berdoa. Dan jangan pernah berhenti untuk berdoa. Karena pada saatnya tertentu, apa yang saudara harapkan, itu akan terjadi menurut kehendak Tuhan. Kalau saya bicara masalah bagaimana Tuhan bekerja dengan doa, itu luar biasa Bapak Ibu. Saya cerita sedikit. 4 tahun yang lalu saya pelayanan di Luwuk Banggai. Ada sebuah kejadian yang unik. Dari Luwuk Banggai kami harus naik kapal kecil menuju sebuah seperti pedalaman lah begitu. Ada sebuah desa di situ, kebetulan Pak Bu Lurahnya adalah orang Kristen, kami tinggal di tempat Ibu Lurah. Listrik di sana itu mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 4 sore. Jadi jam 4 sore sampai pagi itu enggak ada listrik. Kami datang ingin mengadakan KKR besar-besaran di situ dengan tim yang dari Makassar. Nah, ketika sampai di situ, saya waktu itu dipercayakan untuk ngatur sound system.
Lobby sana, lobby sini, tanya informasi, dapatlah persewaan sound system. Diteleponlah orang itu oleh teman saya. Pak, saya pinjam sewa sound system gini-gini, ditanya untuk berapa orang? Nah, target kami itu 800 orang. Tapi karena memang sinyal telepon di sana itu enggak bagus, karena di desa begitu, yang didengar bukan 800, yang didengar cuma tus. Jadi pikiran dia, 100. Dibawalah sebuah speaker, 2 buah speaker Bapak Ibu. 2 buah speaker yang maaf itu semua speaker rakitan karena dipilokin semua dengan 1 buah power dan 2 buah monitor untuk panggung. Begitu saya sampai barang itu, saya kaget, Tuhan. Ini bagaimana bisa 800 orang dengan speaker semacam ini? Saya kemudian lapor kepada pimpinan, loh kok bisa? Saya tanya kepada masnya, loh mas, kenapa kok speaker ini? Loh saya dengar cuma 100, loh enggak, target kita tuh 800. Nah terus bagaimana? Acaranya besok Bapak Ibu. Ya kalau mau mendatangkan tunggu besok Pak, loh acaranya itu besok. Karena harus menyeberang laut. Saya bingung, tiba-tiba nih Roh Kudus bilang begini, doakan. Saya panggil kru pendoa syafaat. Ini gimana nih, alat ini akal nih, enggak mampu nih. Betul-betul enggak mampu. Ayo doakan, ambil minyak urapan. Kita urap itu speaker, dalam nama Yesus. Saya sebagai operator waktu itu bingung, ini gimana ngakalinya gitu ya. Ketika mulai berbahasa roh, Tuhan tolong Tuhan, ini alat enggak bisa. Ini alat enggak bisa. Selesai kita setengah jam kita doakan alat-alat tersebut. Tiba-tiba muncul sebuah pikiran. Ting. Coba bikin sebuah panggung khusus speaker 4 meter kanan kiri. Saya minta bantuan orang bikinkan panggung 4 meter untuk ada 4 speaker menghadap jemaat kanan kiri. Speaker di depan kurang, speaker di depan itu kurang cuma 2, itu alat musik lengkap. Saya tiba-tiba begini dalam dimensinya Tuhan. Kamu tanya ke seorang pendeta di sana itu, dia tuh punya speaker. Saya nggak kenal Bapak Ibu, saya nekat nanya, Pak maaf, apakah Bapak punya speaker di gerejanya? Oh ada Pak. Speaker apa? Speaker karaoke yang mereknya BMB itu loh, yang kecil gitu. Oh enggak apa-apa Pak, saya pakai buat monitor aja. Saya pinjam. Begitu mulai dipasang, saya tes Bapak Ibu. Tes, nah ketika tes, siang hari kan ada listrik, bagus. Wah, cuma saya mikir gini, nyampe enggak suaranya ini? Saya pakai putar musik, musik rohani, itu Allah Gusti, mungkin enggak sampai berapa meter tuh sudah hilang suaranya. Saya bilang, enggak bisa Tuhan. Tiba-tiba, saya dapat telepon dari pemimpin rombongan. Bagaimana Pak sound sistemnya? Saya ceritakan gini-gini. Ayo kita doa. Didoa di telepon. Dalam nama Yesus. Sesuatu yang tidak pernah dipikirkan manusia itu didoakan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Setelah sore jam 4 peralihan dari listrik ke genset dicobalah. Setelah dicoba yang bikin saya hatiku entek. Ketika kick bass itu duk. Itu lampunya duk. Langsung kedir. Langsung voltasenya turun, cerut. Waduh, ini kakak ini 2 jam lagi. Dicoba lagi, duk, turun lagi, cerut. Waduh, saya bingung. Itu saya betul-betul berbahasa roh, saya doa, Tuhan tolong. Jam 6 mulai ibadah. Yang datang Bapak Ibu, total 1.200 orang. Dengan sound system seadanya. Tapi saya dengar setelah ibadah. Orang kampung sebelah dengar. Saya mendengar ada suara puji-pujian di situ. Ada orang Kristen itu memuji Tuhan itu di kampung sebelah. Dan saya juga heran, seheran-herannya. 1.200 orang mendengar dengan jelas detail apa yang terjadi pada waktu itu. Itu dimensi rohani, itu dimensi supernatural yang diawali dari seorang yang dari tim kita yang mau berdoa. Karena doa itu enggak bisa hanya sekedar ya sudah, enggak. Doa itu supranatural banget Bapak Ibu. Lah kalau Bapak Ibu masih berpikiran masalah natural, maka enggak akan nyantol doanya.
Kadang-kadang doa itu kita disuruh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Satu hari sebelum saya berangkat ke Luwu, satu hari saya ditelepon, ini tiket pesawatnya, saya berangkat dari Makassar Bapak Ibu. Sampai di Bandara Makassar Tuhan bilang begini, kamu kelilingi Bandara Makassar. Kalau Bapak Ibu pernah ke Makassar, itu bandaranya gede. Mungkin jarak gate-nya dari ujung sana ke ujung sana, 2 kalinya Bandara Surabaya. Saya disuruh memutari 3 kali. Saya putar Bapak Ibu. Kayak uang edan, istilahnya gitu. Saya bahasa roh. Tuhan, aku kok disuruh doa ini enggak tahu bahasa roh aja. Saya ingat dulu, ini waktunya masih kurang 1 jam. Saya jalan cepat-cepat, saya kelilingin itu bandara. Tiba-tiba dapat panggilan, silakan masuk pesawat. Nah, tiba di Luwuknya, teman saya yang menjemput saya bilang begini, Pak, untung saja Pak. Kenapa? 1,5 jam sebelum pesawat ini berangkat dari Makassar, itu di sini tuh badai Pak. Ada 2 maskapai yang disuruh balik. Itu badai, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba 1,5 jam yang lalu, itu cuaca mulai ada cahaya, mulai ada matahari. Langsung Roh Kudus bilang begini, kalau kamu tidak berdoa, kamu nggak bisa turun di situ. Saya tuh bersyukur banget untuk melakukan sesuatu yang secara nalar nggak mudeng, nggak ngerti maksudnya. Tapi karena doa itu supranatural, untuk sesuatu yang mungkin saja tidak kita pahami, Allah bisa melakukannya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan sesuatu yang bersifat supranatural, kuncinya cuma satu, sembahyang. Doa. Gitu ya. Pak, utangku banyak Pak. Aku enggak tahu bagaimana caranya. Sederhana, doa, sembahyang. Saudara akan mengalami sesuatu yang tidak pernah saudara pikirkan sebelumnya. Ada seorang teman saya bilang begini, aku itu dapat mobil itu karena betul-betul sembahyang. Teman saya itu usahanya kalau ada ulang tahun pernikahan suka dekor balon, spon begitu, di dekor begitu. Kemana-mana naik sepeda onta Bapak Ibu. Bener, berat badannya itu 120 kilo, istrinya 80 kilo. Gemuk, enggak punya motor, punyanya sepeda. Dia punya usaha harus bawa barang banyak. Jadi kalau dia mau ngirim barang, dia harus sewa mobil. Dia harus minta tolong temannya pinjam mobil dan lain sebagainya. Sampai 1 titik tertentu dia bilang gini, aku minta Tuhan. Aku sepakat dengan istri, aku minta mobil. Karena usahaku ini harus pakai mobil. Dapatnya apa? Motor. Itu pun dari bapaknya, dikasih bapaknya. Bapaknya beli baru, yang lama kasih anaknya. Namanya 120 kilo Bapak Ibu, bolak-balik bocor, bolak-balik gembes. 3 bulan sekali pasti ganti ban dalam. Gemuk banget. Sepeda motornya ceper lagi begitu. Tapi dia bilang begini, Tuhan menjawab doa saya, itu butuh waktu 2 tahun. Saya tahu perjuangannya. Dia nggak bisa makan karena sepi orderan, nggak ada yang ultah, nggak ada yang kawinan, jadi dekorasinya nggak laku. Dia numpang makan ke mertuanya. Itu terjadi. Tapi yang saya kagum dengan dia betul-betul Tuhan, aku tahu aku belum bisa makan dengan baik. Tapi aku minta mobil. Tiba-tiba di bulan-bulan lebaran, dia dapat telepon dari seseorang. Bisakah kamu bikinkan saya 1.000 paket parsel? 1.000 paket parsel. Kaget dia. Berapa? 200.000 rupiah 1 parselnya. Bapak bisa hitung. Langsung dia dapat uang sedikit, dia beli, setelah dia kerjakan langsung di cash. Nih saya kasih 200.000 kali 1.000. Itu pertama. Setelah beberapa hari kemudian dia dapat paket parsel lagi, 100 parsel lagi. Itu cara Tuhan itu ajaib. Tapi bagaimana dia bisa menerima pertolongan Allah diawali dari orang-orang yang mau berdoa.
Lalu seberapa penting doa? Seberapa penting Pak? Wah penting banget Bapak Ibu. Yang pertama pentingnya doa adalah doa itu memberikan kekuatan dan kemampuannya. Bersama dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, 8, dan 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Hal itu sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sederhananya begini, Paulus sudah 3 kali berdoa, minta supaya utusan iblis itu disingkirkan. Endingnya Tuhan enggak jawab. Dengan kata lain begini, Paulus melaksanakan pelayanannya dalam kondisi ada utusan iblis itu sakit. Jadi Paulus pelayanan kemana-mana dalam kondisi sakit. Nah kok bisa kuat Pak? Ya karena Paulus mempunyai sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui doanya. Makanya doa itu seakan-akan kita sedang menerima kemampuan Tuhan untuk menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau Bapak Ibu Saudara saat ini sedang menghadapi sebuah kenyataan, tidak seperti yang saudara mau, tidak seperti yang saudara inginkan, bagaimana cara menjalaninya, bagaimana cara supaya aku bisa tetap berjalan dalamnya, sederhana, doa. Karena ketika kita berdoa, kita diberikan kemampuan Tuhan untuk berjalan seperti yang Tuhan mau, sekalipun itu tidak menyenangkan. Paulus, pelayanan, bahkan sampai matinya Paulus, utusan iblis itu tidak pergi, artinya dia tetap sakit. Tapi kenapa dia bisa menyelesaikan? Karena dia punya hubungan doa yang luar biasa. Doa itu transfer kekuatan, transfer kemampuan. Kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, kenapa kita nggak datang kepada dia minta, Tuhan, aku nggak bisa, aku butuh kekuatan-Mu. Kenapa kita tidak berteriak saja kepada Allah? Aku perlu Engkau Tuhan, ini ngurusi istriku, ngurusi suamiku, anakku, aku bingung, aku nggak tahu gimana caranya. Saya beritahu satu cara, dengan doa. Karena dengan doa saudara akan mendapatkan kekuatan supranatural yang memampukan saudara untuk hidup di alam natural. Saya ulangi, dengan doa saudara akan mendapatkan kekuatan secara supranatural untuk hidup di alam natural. Yang mungkin saja alam natural itu tidak seperti yang saudara mau. Tapi saudara bisa menjalannya. Bukan menjadi seorang yang lari dari masalah, tapi menghadapinya dengan kekuatan dari Tuhan. Enggak ada cara lain, cuma satu, doa. Pentingnya doa yang kedua apa? Curhat. Pernahkah Bapak Ibu berdoa dengan versi rodok nyeleneh? Saya berulang kali melakukannya. Rodok nyeleneh begini maksudnya. Kan orang berpikir kalau doa itu kan dengan kata-kata yang sangat puitis. Wow, Tuhan luar biasa, Engkau ajaib, Allah perkasa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang agung, Allah yang begitu banyak atribut Tuhan kita sebutkan. Tolong Tuhan. Tapi kadang-kadang saya kalau berdoa enggak usah pakai kata-kata yang jelimet. Saya menggunakan kata-kata yang sederhana. Karena saya sedang curhat ke Tuhan. Sebelum mertua saya meninggal dunia, saya dapat impresi dari Tuhan, dia mau mati. Istri saya pun dapat mimpi yang sama. Tapi karena saya sungkan, masuk aku ngomong baik bojoku, bapakmu mati, lah kualat aku. Karena dia sedang sakit gitu kan.
Kan saya nggak berani ngomong, ini ayah saya sendiri, ayah mertua saya sendiri. Tapi ternyata istri saya juga mendapatkan dari Tuhan, cuma sama-sama nggak mau ngomong. Tapi kemudian saya ngomong, akhirnya ketemulah intinya begini, oh ternyata kamu dapat juga ya, kita ngomong ke keluarga. Bapak lagi sakit, tapi kok saya dapat impresi mau dipanggil Tuhan. Keluarga, kok ini yang ngono, anak kurang ajar. Gitu. Loh, enggak, maaf, saya salah. Tapi mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan ayah. Saya mengerti pergumulan, saya mengerti sekali. Terus saya bilang begini, Tuhan, nek Tuhan kasih umur panjang sembuhkan. Mau kalau enggak kasih umur panjang, ndang Tuhan diambil. Kata-katanya enggak perlu, wow luar biasa. Saya ngajari anak-anak FMTC dulu, bagaimana karena saya gini, coba kamu doa pembukaan untuk kuliah, bingung mereka, enggak bisa Pak. Saya ajarin, doa itu gampang loh. Ungkapkan saja semua yang saudara rasa kepada Tuhan. Enggak usah pakai kalimat-kalimat sing muluk-muluk, ungkapkan perasaan saudara. Ketika saya marah kepada seseorang, Tuhan aku marah, aku jengkel sama dia. Saya ngomong gitu Tuhan. Aku gak suka dia Tuhan. Duh. Tapi tiba-tiba ketika saya mengungkapkan kemarahan saya kepada Tuhan, Tuhan itu penuh dengan kasih. Dia langsung menyentuh hati saya. Nopo kowe ki ngopo? Maksudmu ki opo? Jawaban Tuhan gitu loh. Langsung asrem, amarah saya itu langsung asrem. Lihat, karena memang doa itu tempat curhat. Ketika saudara biasa, prinsip sederhananya begini, kita akan dekat dengan siapa kita sering berbicara. Itu prinsip dasarnya, kita akan dekat dengan siapa kita sering berbicara. Kalau kita sering ngajak bicara Tuhan, otomatis kita akan dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita sering ngajak bicara yang lain, kita akan dekat dengan Dia. Kepada siapa kita curhat, kepada orang itu kita akan merasa dekat. Simpelnya begitu. Jadi ketika saudara mulai curhat kepada Allah dengan keadaan saudara, tidak usah ditutupi dengan kata-kata yang sederhana saja, Tuhan akan melihat kesungguhan hatimu. Itu awal dari sebuah hubungan, jujur di hadapan Allah. Yang terakhir begini, pentingnya doa. Ada kuasa yang termanifestasi ketika orang itu berdoa. Bahkan manifestasi kuasa Tuhan itu kadang-kadang bisa dilihat oleh mata kita. Luar biasa enggak? Buktinya apa? Yuk kita buka Keluaran pasal yang ke-34. Ayat 29 mulai dan 30. Keluaran 34, 29. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. 30. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Ya. Ini ceritanya Musa itu ngomong, berbicara 40 hari, 40 malam dengan Tuhan di Gunung Sinai. Apa aja Pak topik pembicaranya saya nggak tahu. Tapi jelas Tuhan menyuruh Musa itu turun gunung karena Tuhan melihat itu di bawah orang Israel bikin berhala begitu, lembu emas, maka disuruh turun. Dan ketika Musa turun membawa loh batu itu, mukanya itu loh bercahaya. 40 hari komunikasi dengan Tuhan dengan doa dan puasa di atas gunung. Itu sampai mukanya itu orang lihat. Kesimpulan saya begini, orang yang mempunyai hubungan sangat dekat, intens dalam doa-doanya, itu akan termanifestasi di dalam tubuh kita. Orang bisa lihat. Mungkin perkataannya, mungkin bisa juga mukanya seperti Musa, atau mungkin yang lain-lainnya. Karena orang yang sering berdoa, orang yang senantiasa hidup di dalam doa, itu akan termanifestasi
dalam pekerjaan, dalam kehidupan kesehariannya. Saya baru istilahnya kagum dengan Musa ini. Ketika saya membaca ayat beberapa tahun yang lalu, wow, saya pengen banget Tuhan. Ketika saya berdoa tiba-tiba muka saya percaya gitu kan. Orang lihat, wih takut begitu. Tapi ternyata kenapa sih sampai segitunya mukanya Musa percaya? Jawabannya di Bilangan pasal yang ke-12. Bilangan pasal yang ke-12. Saya undang seluruh pemain musik. Bilangan pasal yang ke-12 mulai ayat yang ke-5 sampai 8. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdirilah di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Kalau Tuhan ngomong ke nabi-nabi yang lain itu dengan teka-teki, dengan mimpi, dengan cara-cara lain. Tapi kalau Tuhan ngomong ke Musa itu terus terang apa adanya, face to face. Ini orang yang hidup di dalam doa itu gini Bapak Ibu. Hubungan dekat banget dengan Tuhan. Kadang saya meri, Tuhan aku pengen Tuhan kayak Musa ini, tenang. Engkau terus terang kepadaku dan aku pun terus terang kepada Allah. Tapi semua itu tidak akan terjadi kalau tidak dimulai dari kita yang punya keinginan dan kerinduan untuk berdoa. Di akhir firman Tuhan ini sangat mengajak kepada kita, ayo sembahyang. Sesuatu yang mungkin tidak pernah saudara pikirkan. Bebanmu terlalu berat, pikiranmu terlalu kalut, masalahnya terlalu besar banget. Hanya dengan doa kita bisa mengatasi segala ketakutan. Hanya dengan doa kita bisa menapaki kehidupan yang natural ini. Dan dengan doa kekuatannya diberikan. Amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu
saudara dengan apa yang saudara perlukan, apa yang saudara sedang alami, apa yang saudara saat ini sedang hadapi. Udah ungkapkan aja, ungkapkan saja kepada Allah. Tidak usah ikut nyanyi, nanti para WA dan singernya akan menyanyi pujian ini. Ketika saudara mengungkapkan semua kepada Allah, saudara sedang berdoa kepada Tuhan. Ketika saudara mendapatkan jawabannya, saudara akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa hari ini. Jangan pulang tanpa mendapatkan sesuatu. Sebelum kita keluar dari gedung ini, saudara akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Mulai doa, mulai berdoa, ungkapkan semuanya, bilang ke Tuhan, bilang ke Tuhan. Jangan khawatir, ungkapkan saja, mulai berdoa kepada Tuhan. Kau lihat umatmu di tempat ini, kau melihat mereka Tuhan, kau melihat apa yang mereka perlukan, kau melihat Tuhan. Tidak ada masih ini, kau melihat apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mungkin orang bilang nggak mungkin, nggak bisa, nggak ada jalan keluar. Tapi dengan doa, saudara akan mendapatkan sesuatu yang supranatural yang akan menerobos kemustahilan tersebut. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku tahu Haleluya, mari kita akan pujikan. Hidupku berharga di matamu, segenap hidupku Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami mendengar apa yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan dalam setiap gereja-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami ini selalu hidup di dalam kemenangan. Kami selalu hidup di dalam sebuah dimensi Tuhan. Dimensi supranatural, dimensi yang tidak pernah akan kering. Dimensi yang tidak akan pernah kekurangan satu apapun yang baik. Dimensi yang dimana kami selalu menghasilkan buah, bahkan di segala musim, bahkan di setiap musim yang paling sulit sekalipun Tuhan. Sebab kami ini, gereja-Mu ini adalah gereja yang berdoa. Kau yang selalu hadir. Gereja yang selalu mengandalkan Tuhan, mengakui bahwa Tuhan yang sanggup dan Tuhan yang bekerja di dalam setiap kami Tuhan. Karena itu Tuhan, bangkitkan Tuhan. Gereja-Mu ini Tuhan, menjadi gereja yang berdoa. Gereja yang berdoa. Berdoa bukan sebuah pilihan, tapi doa adalah sebuah kebutuhan dalam setiap kami Tuhan. Sampai kami ini bisa menangkap isi hati Tuhan. Sampai kami ini tahu segala jalan-jalan Tuhan, segala kerinduan-Mu Tuhan. Dan kami tidak khawatir dengan apapun Tuhan yang terjadi di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati urapi jemaat-Mu Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menjadi berkat. Dengan kiranya pengurapan-Mu Tuhan selalu mengalir Tuhan dalam setiap kehidupan, dalam pelayanannya dan keluarganya. Terima kasih hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak saudara diberkati firman Tuhan, boleh lambaikan tangan. Amin. Haleluya. Ya saudara, pagi hari ini kita sudah belajar dengar
sharing firman tentang berdoa, saudara ya. Dan saya rindu bahwa lewat selepas bulan Mei ini ya, dan mungkin bahkan hari ini kita mulai menjadi orang-orang pribadi yang berdoa. Ya, jangan pernah berpikir, wah berdoa itu membuang waktu. Justru salah. Justru waktu kita berdoa, kita sedang melipat kali gandakan waktu yang sedang kita lalui. Amin saudara, sebab kita enggak jalan sendiri saudara ya. Tuhan juga bekerja dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah saudara, akan ada tambahan pengumuman, sebentar kita juga akan memberikan persembahan, persepuluhan kita. Pengumuman pertama adalah jangan lupa hari Kamis besok, tanggal 13 Mei ada ibadah kenaikan saudara ya di tempat ini. Jamnya jam berapa Pak? Jam 5 sore. Yang pagi tidak ada ibadah, hanya jam 5 sore ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara bisa mendaftarkan diri melalui Gembala FA, atau saudara bisa SMS melalui atau WA melalui admin gereja. Atau kalau saudara nggak punya nomornya, pulang dari tempat sini, saudara jangan pulang dulu, saudara nanti bisa mungkin mendaftar di depan, saudara ya, tempat pendaftaran yang tadi saudara datang gitu saudara ya, saudara langsung daftarkan. Kenapa perlu didaftar? Ya, sangat penting sekali karena di masa pandemi kami saling menjaga satu dengan yang lain Bapak Ibu Saudara ya, supaya gereja kita nggak kecolongan lagi saudara ya. Ya saudara segera aja mendaftarkan tanggal 13 Mei jam 5 sore. Lalu pengumuman kedua, minggu depan ada penyerahan anak. Saudara yang rindu mau menyerahkan anaknya ya, atau punya cucu, atau saudara kenal teman saudara tapi anaknya belum diserahkan di gereja, silakan saudara bisa infokan bahwa akan ada ibadah penyerahan anak. Biasanya dilakukan setelah ibadah umum selesai. Setelah ibadah pagi ini selesai, mungkin sekitar setengah sampai 1 jam baru kita mulai doa, ibadah sederhana, doa untuk penyerahan anak, saudara ya. Dan yang ketiga kita akan melihat tayangan video dari saudara kita yang di NTT, ya. Apa yang saudara tabur, apa yang saudara berikan, itu sudah sampai di sana dan mereka sedang bangun banyak hal. Mereka akan bangun untuk sebuah kehidupan yang baru, ya. Yuk kita nonton. Beto? Belum bisa karena tukang masih susah. Tukangnya lagi susah. Oke, bahan-bahan tapi sudah ada sebagian ya? Bahan-bahan sudah lengkap. Apa tuh? Kayu, Seng, Messi juga sudah ada. Oke. Oke, terus berkat ya, Beto. Sementara ini sudah dilakukan pembongkaran atap rumah dan juga ruang persekutuan doa yang hancur kemarin karena badai Seroja. Ini sudah dibongkar total. There
Ya, puji Tuhan saudara ya. Sekarang di NTT banyak orang bertobat saudara. Ya, mereka cari Tuhan sungguh-sungguh saudara ya. Karena mereka melihat pertolongan Tuhan. Karena mereka melihat juga pemeliharaan Tuhan. Melalui saudara dan saya, kita sudah jadi berkat buat mereka. Amin. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan. Haleluya. Ya, mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita akan akhiri ibadah kita. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami membawa persembahan kami, taburan benih kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang dengan mengucap syukur, kami mau menabur dengan segala ucapan syukur kami Tuhan. Sebab kami tahu semua yang kami miliki sampai hari ini, semuanya adalah daripada Tuhan. Dan kami masih bisa hidup dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bahkan kami hidup di dalam kelimpahan, kami hidup di dalam segala damai sejahtera dan berkat-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, berkati Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang akan menabur dan mereka mengembalikan persepuluhan, tanda ketaatan mereka kepada Tuhan sebagai pemilik berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan kota ini Tuhan. Kami berdoa bersama-sama bersatu hati. Tuhan, ada terang Tuhan atas kota ini. Ada shalom damai sejahtera atas kota ini Tuhan. Bahwa kota ini adalah milik-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu, kemurahan-Mu juga atas kota ini Tuhan. Engkau yang mengkuduskan, Engkau yang menyucikan kota ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Indonesia Tuhan. Kau kiranya tangan-Mu Tuhan turun atas bangsa kami ini Tuhan. Kekuatan, kesehatan Tuhan, kesembuhan ada atas bangsa ini Tuhan. Ini menjadi bangsa yang Kau kasihi, yang Kau miliki sendiri di berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Untuk kita menerima berkat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa saudara. Saudara yang bisa berdoa berbahasa roh, saudara mari kita naikkan doa-doa kita. Kita menyerahkan setiap kehidupan kita. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan. Segala kehidupan kami di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik. Engkau Tuhan yang akan berjalan di depan kami. Engkau akan menjadi tudung keselamatan kami. Engkau akan menjadi Allah Jehovah Jireh yang selalu menyediakan apa yang kami butuhkan, perlukan. Bahkan jauh melampaui dari apa yang pernah kami bayangkan dan doakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulanglah dengan damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Segala apa yang menjadi kebutuhan saudara, kekuatan, kesehatan, pemulihan mengalir pagi hari ini. Dari pagi ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan terlebih hadirat Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang percaya telah menerima berkat Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara. Mengalir kuasa dari tempat